Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, baik ada di VB ataupun di YT ataupun di TT. Terima kasih sekali ya. Sejak saya pulang ke Hongkong hari Jumat kemarin, saya drop, sempat ke dokter sampai 2 kali. Dan agak sembuh, tapi saya nggak berani live karena keadaan juga saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk tetap live. Dan semalam yang tahu tanggal 1 Suro tentunya semalam nyepi ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngerasani apalagi ya, jadi nggak boleh gibah. Kenapa Miss Yuni untuk tidak live sampai tadi sebenarnya setelah jam 12 siang, tapi ibu saya bilang setelah jam 6 sore aja baru live. Dan sekarang sudah jam 6 sore karena saya masih tetap memegang kepercayaan Jawa. Jadi ini yang tulang wangi ini biasanya awai remek, awai kesel wes praharane udah selesai ya. Masih tersisa sedikit batuk, tapi saya yakin dan percaya tulang wangi tetap semangat lakukan yang terbaik versi masing-masing ya. Jadi semangat aja ya buat teman-teman yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit atau sakit hati, sakit apapun namanya. Percayalah, ada sesuatu yang terindah dalam hidup kita yang belum kita capai. Jadi bagaimana penampilan saya hari ini? Muka saya udah nggak bengep, mata saya sudah nggak bengkak lagi. Jadi semangat aja ya teman-teman ya, lakukan yang terbaik versi kalian. Jadi wes boyo loro, sirah hendas loro, wes sekarep lah. Yang penting jiwa kalian tidak sakit ya. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah jiwa kalian sehat. Itu sangat penting sekali buat kita semua. Yang penting adalah jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak sehat, maka yang terjadi adalah permusuhan, permainan, percintaan, perlukaan, perkembangbiakan saja. Jadi kita tidak pernah akan memikirkan masa depan. Dan seperti yang selalu saya katakan pada teman-teman yang ada di luar sana khususnya, saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa di luar sana, di luar hari-hari ini, ingat hari-hari ini perang. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, berdampak atau tidak pada kalian semua, kita harus tetap berhati-hati teman-teman. Karena ya kalau hari ini kita tidak mencoba menyimpan uang dengan baik, saya takutnya nih kita tidak akan bisa survive. Waduh. Jadi bahasanya Miss Yuni kayak seolah-olah jadi orang-orang beken dan keren. Tetapi saya hanya mengingatkan untuk para pekerja migran yang ada di Indonesia ataupun yang saat ini ada di luar negeri, simpan uangmu dengan baik. Kenapa? Saya kembali lagi memakai perhiasan saya. Kenapa? Selama ini Miss Yuni simpan semua, tapi karena tanggal 1 Suro kudu ngedusi keris. nggak ada hubungan. Saya cuma pingin bilang, investasikan kalian dengan emas. Kalau kalian tidak bisa menginvestasikan dengan emas, karena uang akan naik turun, kalian beli barang juga akan naik turun. Karena itu saya selalu bilang, investasi yang paling aman untuk saat ini adalah emas. Nah itu saya bilang sama teman-teman, investasikan uangmu, investasikan dirimu dengan emas. Jadi kenapa saya pakai semua perhiasan saya semuanya di tanggal 1 Suro ini? Kan saya ingin bilang, kadang-kadang tunjukkan pada orang lain, bukan dirimu. Simpan semua hartamu, karena emas disimpan nggak bengok-bengok mbak, nggak teriak-teriak. Emas ini saya miliki dari bertahun-tahun lalu, nggak pernah berteriak. Karena itu saya selalu bilang sama kalian, jangan semuanya uangmu kamu kasihkan ke pasanganmu. Jangan semua uangmu kamu kasihkan pada keluargamu. Berapa banyak pekerja migran yang ada di luar sana, satu saat sakit bahkan saat meninggal dunia tidak ada yang peduli, karena kamu tidak menyisakan apapun untuk mereka. Kamu tidak menyisakan apapun. Saya sudah sembuh mbak, terima kasih. Makanya saya sudah bisa live sekarang. Terima kasih doanya ya, love you. Maka dari itu Miss Yuni selalu mengingatkan, jangan biarkan semua uangmu diketahui oleh keluargamu. Kenapa? Bukan kamu medit atau pingin ngapusi. Karena apa? Kadang-kadang kamu untuk dirimu sendiri itu perlu. Ngerti nggak? Masih pucat, tentunya masih pucat ya, namanya orang sakit kan nggak bisa dibuat-buat.
tapi sudah lebih baik dan tentunya saya merasa sudah sehat. Karena semua itu dari mindset. Kalau mindset kita sakit, maka kita akan sakit terus. Tapi kalau mindset kita sembuh, maka sudah sembuhlah kita. Semuanya dari buah pikiran ya. Kalau pikiranmu selalu berkata bahwa kamu sakit, maka kamu akan sakit terus. Jadi ingat ya teman-teman ya, investasikan uangmu, simpan untuk dirimu sendiri. Kalau hari ini aja orang lain tidak menghargaimu, apalagi nanti kalau kamu sudah pulang Indonesia, kamu tidak memiliki apapun, siapa yang akan menghargaimu? Ya. Dan banyak sekali teman-teman mengira bahwa sebenarnya telepon masuk sudah banyak ya. Cuman tunggu sebentar ya teman-teman, izinkan saya berngoceh-ngoceh dulu. Banyak orang bilang, masa sih buat keluarga sendiri hitung-hitungan? Masa sih ngasih anak harus hitung-hitungan? Bukan masalah hitung-hitungannya, tapi berapa banyak contoh yang kita lihat bahwa uang dikirimkan semua buat anak-anaknya, uang dikirimkan semua buat suaminya. Giliran kita sakit pulang Indonesia tidak ada sisa. Karena yang anehnya di Indonesia itu sangat lucu sekali. Kenapa saya bilang lucu? Setiap bulannya kita sudah kirim uang. Setiap bulannya kita itu selalu ngasih kiriman ke keluarga. Dan anehnya kalau kita pulang itu wajib bawa ratusan juta. Itu duit kondi. Gajian udah dikirim nih tiap bulan. Gaji udah dikirim tiap bulan. Saat kita 2 tahun finish kontrak mau pulang itu wajib bawa ratusan juta. Tonggone teko kabeh dikei 20.000 nesu jarene. Ya raisin teko Hongkong nggo dhuwit mek 20.000 didum-dumne tonggone. Hei, waktu kita dulu ndek PT kamu nyangoni apa? Guayane dikei 20.000 karena nesu karena jeprak-jeprak. Gak jelas ngomong ini. Oke. Saya akan menerima telepon ya, teman-teman. Saya akan menerima telepon ya. Teleponnya saya buka lagi. Jadi kebetulan sekali saya minta maaf ya karena masih ada batuknya ya. Saya minta maaf karena beberapa hari ini memang saya tidak live. Dan teman-teman karena mungkin Tuhan juga nyuruh saya istirahat ya. Kalau saya nggak dikasih sakit, saya nggak akan istirahat nge-live terus nelpon kalian diangkat terus. Jadi kenapa saya bilang ada baiknya juga sih saya sakit. Kalau nggak sakit saya akan teleponan terus sama kalian. Yang dibahas Kamboja aja. Sampai ada yang bilang emangnya bahas Kamboja banyak uangnya. Kalau memang bahas Kamboja banyak uangnya, kenapa kalian nggak bahas Kamboja juga? Kan sama-sama jadi konten. Kenapa kalian nggak bahas juga gitu loh? Bener nggak sih? Sama-sama ada uangnya, kenapa kalian juga nggak bahas Kamboja? Kan katanya uangnya banyak. Kalau konten tentang Kamboja, FYP dapat uang banyak lah. Kenapa kamu nggak konten juga? Bener nggak? Mereka cuma pinter ngomong, tapi mereka nggak bisa melakukan. Nah, inilah gunanya hidup.